Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang query SQL, yaitu ada Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Sebenarnya ada juga Data Control Language atau DCL, tapi di sini saya akan membahas dua jenis query SQL ini. Oke, sebenarnya apa sih SQL itu? SQL adalah bahasa yang digunakan dalam pemrograman dan dirancang untuk mengelola data yang tersimpan dalam sistem manajemen database relasional atau untuk stream processing dalam relational data stream management system. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang query DDL atau Data Definition Language. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau create, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi dari objek-objek database seperti database, table, view, index, function, trigger, dan field. Query jenis DDL yaitu create. Contohnya seperti create database, buat database baru, create view, terus create function, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah alter dan rename. Alter database digunakan untuk mengubah peraturan database. Terus ada alter function, ada alter prosedur, alter tabel, alter field, view, dan rename tabel. Nah, rename tabel ini digunakan untuk mengubah nama tabel. Yaitu jenis query kedua yaitu query DML, Data Manipulation Language. DML adalah kependekan dari Data Manipulation Language. DML adalah kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan proses pengolahan dan manipulasi data dalam tabel. Nah, query jenis DML sendiri ada select, digunakan untuk menampilkan nilai atau record yang dipilih di dalam tabel atau database-nya. Nah, contohnya select nama kolom from nama tabel. Ini nanti digunakan untuk jika kita ingin melihat nilai dari suatu kolom tertentu pada nama tabel. Nah, terus ada select bintang from nama tabel. Nah, bintang ini artinya kita ingin menampilkan semua nilai atau record yang dipilih pada tabel. Terus ada insert yang digunakan untuk menambahkan nilai pada suatu table. Nah, sintaknya yaitu insert into nama tabel values. Ada value 1, value 2. Nah, value 1, value 2 ini merupakan isi dari record yang akan kita masukkan ke dalam field. Terus ada update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Contohnya kita mau mengubah sebuah record yang ada di dalam field. Nah, itu kita gunakan perintah update ini. Terus yang keempat ada delete, digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam field. Oke, teman-teman, mari kita mulai prakteknya. Pertama, kita jalankan Apache dan MySQL dulu di dalam SAM. Setelah itu, kita buka command prompt. Kita masuk ke cd cmp l/bin. Nah, kalau misalnya di tempat kalian ada passwordnya, bisa ditambah passwordnya. Setelah itu kita akan memulai dengan perintah create database. Nah, create database ini merupakan jenis query yang termasuk di DDL atau Data Definition Language. Perintahnya yaitu create database, nama database-nya. Nah, kalau terdiri dari dua kata bisa pakai underscore, jangan spasi. Kalau spasi nanti kita sama aja membuat dua database baru. Oke, berhasil. Kita lihat dulu database-nya. So, data. Oke, udah ada ya nama database-nya. Setelah itu kita masuk dulu ke dalam database-nya sebelum kita buat tabel. Caranya menggunakan use database, nama database-nya ya. Tadi kita DB toko. Oke, nah, kalau sudah DB toko, kita buat nama tabelnya.
create table, nama tabelnya misal barang, terus kita masukkan nama kolomnya, misal ID barang itu mempunyai tipe data integer, terus bisa sebagai primary key. Kita buat auto increment dan koma, terus kode barang kita tipe data key-nya varchar, line-nya panjangnya itu bisa kita atur, misal panjangnya kita beri 5, terus nama barang varchar juga misalkan 50. Setelah itu stok biasanya int aja ya. Setelah itu kita tidak pakai koma lagi, langsung kita tutup. Oke, udah berhasil. Kita coba lihat strukturnya. Tabelnya barang, salah. Oke, kita salah ya, harusnya di ESC. Nah, oke. Ini tadi struktur tabel yang kita buat. Terus kita masuk ke DML. Kita memasukkan data ke dalam tabel. Insert into nama tabelnya, values D-nya kita 1. Kalau int kita nggak perlu titik 2 ya, tanda petik. Terus kode barangnya misalnya P001, nama barangnya ballpoint, terus stoknya 20. Oke, terus kita coba lagi, kita ganti P-nya 02. ID-nya bisa dikosongkan karena kita auto increment, jadi nanti otomatis nambah. Juga 2. Ya. Setelah itu kita lihat select. Kalau ingin melihat semua tabel, kita gunakan select bintang from nama tabelnya. Isinya ini. Misal saya ingin melihat nama barangnya aja, maka kita ketikkan perintah select nama kolomnya, nama barang, from nama tabelnya. Nah, cuma lihat ini. Oke ya teman-teman, kita lanjut, yaitu menggunakan perintah update. Update ini nanti digunakan untuk merubah record dalam file yang udah ada, terus kita mau perbaharuinya. Kita rubah update nama tabel, set nama kolom yang akan kita rubah, misalnya kode barang, terus isinya kita ganti apa? Misal saya ganti P003 where ID sama dengan 1. Maksudnya kita akan merubah kode barang tadi yang di ID 1 kan sebelumnya P001. Nah, kita rubah jadi P003. Where ID 1 maksudnya dimana ID 1. Jadi kita nggak merubah semuanya, kita cuma merubah yang ada ID satunya, yang ID-nya itu 1. Where ID barang ya, kita lupa, sorry, where ID barang 1. Oke,
Oke, sudah diganti, coba kita lihat select bintang from barang. Nah, udah kerubah. Tadi kan P001, sekarang jadi P003. Nah, terus kita mau ngubah nama tabelnya. Tadi kan tabel kita barang, terus kita mau ganti jadi tabel barang. Itu query-nya alter nama tabelnya, terus kita ketikkan perintah rename to nama tabel baru. Misal kita rubah jadi data barang. Kita kurang ya, alter tabel. Oke, udah berhasil. Jadi kita lihat tabelnya, show tables, namanya jadi ganti data barang. Terus kita misal mau ngehapus salah satu isinya dari data barang, kita gunakan query delete from nama tabelnya data barang where ID barang sama dengan 1. Nah, kita lihat select bintang from data barang. Oke, cuma tinggal 1. Nah, misal kita mau menghapus tabelnya, kita nggak bisa pakai query delete, kita pakainya query drop table, nama tabelnya tadi data barang. Oke, sekarang kita coba lihat di dalam database DB Toko ini ada tabelnya apa enggak. Nah, kosong, jadi karena tadi kita udah menghapus tabelnya. Kalau kita mau menghapus database-nya juga, kita bisa menggunakan drop database, nama database-nya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Cuma itu dulu yang bisa saya sharing ke teman-teman. Kalau ada salahnya, saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.